Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas hukum asuransi kelas 6C. Dan langsung saja penghormatan saya kepada dosen pengampu Ibu Dr. Malia Sasro SHM HUM, dan penghormatan selanjutnya adalah untuk teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen BPR dengan jaminan asuransi yang tidak memenuhi syarat, analisis putusan Mahkamah Agung nomor 818K garing PDT Sus BPSK garing 2015 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurrehan Wiranti Akmalasari, dan rekan saya Salsabila Adlia. Permasalahannya adalah sebagaimana perkara yang terjadi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau antara pelaku usaha, Bank Perkreditan Rakyat dan konsumen almarhum Trihanto Junias Fandi yang diwakili oleh istrinya Debbie Kris J. Herlina Tatalede sebagai ahli warisnya yang sah yang terlibat sengketa dalam hal perjanjian kredit yaitu kredit pembelian rumah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 818K garing PDT Sus BPSK garing 2015, sengketa berawal dari uang prestasi yang dilakukan oleh konsumen yang tidak melakukan pembayaran dalam waktu tertentu, yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sebagai pihak yang memberikan kredit, pelaku usaha menagih pembayaran utang dan denda atas kredit tersebut. Merasa sebagai pihak yang dirugikan konsumen, melaporkan perkara tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam. PPSK Batam mengeluarkan putusan nomor 025 garing PTS ARB garing BPSK garing 6 garing 2015 yang menyatakan bahwa konsumen untuk membayar utang beserta denda kepada pelaku usaha. Namun putusan tersebut tidak memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga konsumen mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk membatalkan putusan BPSK. Konsumen dalam permohonannya di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh pelaku usaha merupakan kredit pembelian rumah yang sudah dijamin asuransi kredit karena pada saat pencairan dana pertama telah dilakukan pemotongan biaya asuransi jiwa terhadap konsumen almarhum Trihanto Junias Fandi. Namun, karena kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga asuransi jiwa untuk jaminan kredit tersebut tidak dapat dicairkan serta barang jaminan kredit masih dalam penguasaan pelaku usaha sehingga konsumen mengalami kerugian. Pengadilan Negeri Batam mengeluarkan putusan nomor 151 garing PDTG BPSK garing 2015 garing PNBTM yang menyatakan batalnya putusan BPSK dan memerintahkan pelaku usaha untuk mengembalikan barang jaminan kepada konsumen. Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Batam, pelaku usaha atau BPR mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan pertimbangan majelis hakim. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 818K garing PDT Sus BPSK garing 2015 yang isinya adalah membatalkan putusan Pengadilan Batam. Pembahasan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 818K garing PDT Sus BPSK garing 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri nomor 151 garing PDTG BPSK garing 2015 garing PNBTM dengan pertimbangan bahwa terdapat kekeliruan atau kehilafan judeks fakti dalam menerapkan hukum karena perkara akuo bukan merupakan perkara konsumen, melainkan perkara terkait pemenuhan prestasi dalam asuransi kredit, sehingga perkara akuo merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan bukan merupakan wewenang BPSK. Berdasarkan pasal 1 butir 2 dan butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pasal 1 butir 2 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 butir 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Dalam praktik perbankan, nasabah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dan yang kedua adalah nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabaha, dan sebagainya. Dan yang ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank atau walk-in customer, misalnya transaksi antara importer sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit.
Sebagai simbol kepercayaan terhadap kondisi moneter negara, jasa perbankan harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential principle, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam arti seluas-luasnya, baik kepada konsumen antara maupun konsumen akhir. Berdasarkan pasal 1 butir 2 dan butir 3 UU PK tentang pengertian konsumen dan pelaku usaha dan dikaitkan dengan penjelasan Yusuf Sofi dalam perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya dan Kapitas Lekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, bahwa hubungan debitur dengan kreditur bank adalah hubungan antara konsumen jasa perbankan dengan bank sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, perkara akuo merupakan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional. Dari kelima asas perlindungan konsumen pada pasal 2 UU PK tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi merupakan sisi konsumen, sedangkan sisi yang lainnya sisi pelaku usaha, dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisinya sekaligus. Pengecualian terhadap asas keempat dan penjelasan pasal 2 disebutkan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada keempat asas lainnya, tidak disebutkan kepentingan pelaku usaha pada asas keempat atau asas keamanan dan keselamatan konsumen. Mewujudkan bahwa perwujudan kepentingan ini tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif prinsip ekonomi pelaku usaha atau mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Artinya tidak dibenarkan motif semata-mata untuk memupuk keuntungan atau laba dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa dari pelaku usaha. Berdasarkan perkara akuo, pelaku usaha melanggar asas yang ada dalam pasal 2 UU PK, terutama asas keamanan dan keselamatan konsumen serta prinsip ekonomi pelaku usaha yang telah diterapkan kepada konsumen karena pelaku usaha telah lalai dalam menjamin keamanan konsumen dan hanya mengutamakan kepentingan pelaku usaha, sehingga kepentingan konsumen sangat kerugian. Adanya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya, sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diselesaikan melalui BPSK. Demikian analisis dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.